Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Nur Hikam dengan NIM 2311540. Di sini akan mempresentasikan sedikit tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini atau perkembangan arsitektur komputer. Langsung saja, di sini sejarah singkat, yaitu sejarah perkembangan komputer mencakup periode yang menarik dan mengesankan. Ini menunjukkan evolusi luar biasa dari mesin raksasa era digital yang kita alami saat ini. Perkembangan komputer bukan sekedar perkembangan teknologi biasa, namun perkembangan komputer juga merupakan cerminan kemampuan manusia dalam mengatasi tantangan dan menciptakan solusi yang semakin canggih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komputer adalah salah satu alat elektronik yang otomatis yang mampu menghitung atau mengolah data secara cermat sesuai petunjuk. Lalu komputer saat ini dapat menyediakan beberapa fungsi seperti hiburan, pemrosesan data, alat transaksi, dan media pemantauan. Kita masuk pada generasi pertama komputer dari tahun 1940 sampai dengan 1956. Generasi pertama ditandai oleh penggunaan tabung vakum sebagai komponen utama. Perangkat komputer generasi pertama digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Misalnya ENIAC, komputer pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Memerlukan satu ruangan full yang digunakan untuk komputer ENIAC ini. Dan komputer ENIAC ini juga menggunakan sekitar 18.800 tabung vakum. Komputer generasi pertama ini juga mengandalkan bahasa mesin, yaitu bahasa pemrograman tingkat paling rendah yang dapat dipahami oleh komputer. Komputer generasi ini juga dirancang untuk tugas-tugas hanya tertentu saja dengan instruksi yang spesifik, sehingga sulit untuk diprogram dan tidak fleksibel. Ini beberapa contoh gambar dari komputer generasi pertama. Kita lanjut pada generasi kedua dari tahun 1956 sampai dengan 1963. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Transistor menggantikan tabung vakum di generasi kedua, yang membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien. Contohnya UNIVAC dan IBM 650 yang muncul pada masa ini. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Selain itu, sistem operasi dan bahasa pemrogramannya mulai dikembangkan, memungkinkan untuk komputer digunakan dalam beberapa aplikasi bisnis dan akademis secara umum. Berikut adalah gambar dari beberapa komputer di tahun atau di generasi kedua. Selanjutnya ada generasi ketiga dari tahun 1964 sampai dengan 1971. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan sirkuit terpadu. Pada tahun 1956, Jack Billy menciptakan chip sirkuit terpadu atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, kemungkinan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Di sisi lain, komputer pada generasi kedua mulai ditinggalkan karena pemakaian transistor yang membuat komputer menjadi cepat panas. Komputer mini menjadi populer pada masa ini, dan NASA menggunakan teknologi ini untuk misi Apollo-nya. Contoh penting termasuk PDP dari Digital Equipment Corporation dan sistem operasi Unix yang mulai dikembangkan.
Berikut contoh gambaran dari generasi ketiga. Kita masuk pada generasi keempat dari tahun 1971 sampai saat ini. Periode ini ditandai dengan berkembangnya mikroprosesor yang menyatukan ribuan chip ke dalam satu komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor dan mencakup beberapa perangkat seperti PC dan workstation. Inovasi dalam penyimpanan data juga terjadi dengan pengembangan disk drive yang lebih besar dan lebih cepat. Generasi ini juga melihat kemunculan jaringan komputer dan internet, mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi informasi. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat terhubung dengan membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Berikut contoh gambar dari komputer generasi keempat. Lanjut pada generasi kelima, yaitu pada masa sekarang dan masa depan. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau integrasi skala besar yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan teknologi nano juga akan mengubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat memproses atau merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Generasi kelima masih dalam tahap pengembangan dan berfokus pada kecerdasan buatan atau AI, serta komputasi paralel. Konsep komputer generasi kelima mencakup kemampuan untuk melakukan banyak tugas secara bersamaan dengan efisien tinggi, mirip dengan fungsi otak manusia. Berikut adalah contoh gambar dari komputer generasi masa sekarang dan masa depan, yaitu masa yang akan berfokus pada kecerdasan buatan atau AI. Kesimpulan yang kita dapat adalah komputer telah berkembang pesat sejak generasi pertama hingga kelima. Dari mesin raksasa yang mahal dan lambat hingga perangkat portable yang sangat cepat dan canggih. Setiap generasi membawa inovasi baru seperti penggunaan transistor, sirkuit terpadu atau IC, dan mikroprosesor yang membuat komputer semakin kecil, cepat, dan efisien. Saat ini, komputer generasi kelima sedang berkembang dengan fokus pada kecerdasan buatan atau AI, komputasi kuantum, dan teknologi nano. Perkembangan ini mencerminkan kemampuan manusia dalam menciptakan solusi teknologi yang semakin canggih dan bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih, and see you.